Oke, dua kabar yang cukup greget. Kali ini yang pertama datang dari bocoran adanya pinjaman untuk borongan Smart Weapon Hammer bos sebesar 95,27 juta euro dari bank pembiayaan asing. Nah, lantas pertanyaannya, senjata apakah itu? Untuk dipasang di mana dan dari bank mana? Pinjaman ini diambil Indonesia, setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua datang dari analisis tajam seorang pakar pertahanan kita bos, yaitu Bapak Alman di CNBC Indonesia yang menyatakan bahwa sebenarnya pembelian jet tempur J-10B dari Tiongkok adalah pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan matang. Nah loh, lantas apakah maksudnya itu? Apakah belinya asal-asalan atau tidak berdasar sesuai kebutuhan operasional atau karena urusan politik? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar mantap pertama datang lagi dari bocoran akun lembaga keris bos. Info itu membeberkan bahwa ada pinjaman dari BNP Paribas yang digunakan untuk pengadaan sistem senjata bernama Smart Weapon Hammer. Nah, dalam postingannya disebutkan ada dua pinjaman nih bos. Pinjaman pertama telah efektif tanggal 28 Oktober 2024 lalu sebesar 7,7 juta euro. Kemudian pinjaman kedua efektif 26 November 2024 lalu sebesar 87,5 juta euro. Sehingga jumlah total pinjaman pun adalah sekitar 95,27 juta euro bos, atau sekarang adalah sekitar 1,6 triliun rupiah lebih. Kemudian pada postingannya juga menambahkan catatan nih bahwa biasanya pinjaman itu adalah sebesar 85% dari nilai kontrak. Jadi misalnya kalau 1,6 triliun itu masih 85%, artinya nilai kontrak pembelian sistem senjata ini kemungkinan adalah sekitar 112 juta euro atau sekitar 2 triliunan rupiah untuk Smart Weapon Hammer. Nah, sampai sini mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, Bang, BNP Paribas itu apa bang? Atau siapa bang? Terus senjata apakah itu Smart Weapon Hammer dan untuk dipakai di manakah itu? Oke, yang pertama BNP Paribas dulu nih bos. Jadi BNP Paribas ini adalah salah satu bank terbesar di Eropa dan dunia yang berasal dari Prancis. Nama lengkapnya berasal dari penggabungan dua lembaga nama bos, yaitu Banque Nationale de Paris atau BNP dan juga Paribas yang merger pada tahun 2000 silam. Bank BNP Paribas ini pun biasanya terlibat dalam pembiayaan ekspor peralatan pertahanan dari industri Eropa ke negara lain bos. Dan biasanya skemanya berupa G2G alias Government to Government atau juga bisa Export Credit Facility, di mana BNP Paribas ini bertindak sebagai lembaga pembiayaan yang menyalurkan pinjaman ke negara pembeli, misalnya ke Indonesia untuk membayar produk buatan perusahaan negara Prancis. Contohnya ya pesawat tempur, amunisi pintar seperti hammer, kapal atau radar. Nah, itu dia banknya bos. Dan kita sudah minjam sebesar 95,27 juta euro untuk pengadaan sistem senjata pintar hammer ini. Lantas pertanyaannya, hammernya itu apa min? Oke, jadi hammer ini bukan palu atau merek pakaian bos, tapi merupakan singkatan dari Highly Agile Modular Munition Extended Range, yaitu senjata pintar atau smart weapon buatan Prancis yang berfungsi sebagai bom berpemandu presisi tinggi. Senjata ini diproduksi oleh Safran Electronic and Defense Prancis dan digunakan oleh Angkatan Udara Prancis beserta dengan sejumlah negara lain yang memakai pesawat buatan Prancis seperti Rafale atau Mirage 2000. Jadi jelas ini dibeli untuk penggunaan pada Rafale F4 TNI Angkatan Udara kita nanti bos. Nah lanjut, hammer ini sendiri sebenarnya adalah kit modular pemandu dan pendorong roket yang dipasang pada bom konvensional seperti misalnya bom MK82 bos. Dan setelah dipasang, bom itu akan berubah jadi bom pintar yang bisa menyerang sasaran dengan akurasi tinggi atau presisi dalam hitungan meter, kemudian dapat diluncurkan dari jarak jauh hingga 70 km, kemudian dapat menyerang target bergerak atau tetap siang maupun malam. Dan hammer sendiri ada beberapa varian yang dikembangkan sesuai kebutuhan bos. Yang pertama ada hammer dasar, ini adalah sistem senjata hammer berpemandu satelit dan inersial.
Kemudian ada hammer laser, ini berpemandu laser untuk target bergerak. Kemudian hammer berpemandu inframerah, ini untuk target panas seperti kendaraan. Dan hammer extended range, ini untuk versi jarak jauh dengan motor roket tambahan. Nah, kelebihan dari Smart Weapon Hammer ini adalah bisa ditembakkan tanpa harus mendekati target, bos. Jadi lebih aman bagi pesawat. Kemudian juga akurat bahkan dalam cuaca buruk atau tanpa sinyal GPS. Kemudian sistem senjata Smart Weapon Hammer ini juga modular, artinya bisa dibongkar pasang. Bisa digunakan dengan berbagai jenis bom dan pesawat, dan juga sudah battle proven di berbagai operasi militer Perancis, mulai dari Libya, operasi militer Suriah, hingga Mali. Mantap, mantap, cos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi baru-baru ini analisis kritis terhadap rencana pengadaan jet tempur J-10B dari Tiongkok datang dari pengamat kita, Bapak Alman Helfas Ali, yang beliau anggap pembelian ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang, bos. Nah, jadi beliau menulisnya di CNBC Indonesia, di mana awalnya beliau katakan bahwa saat ini belum jelas apakah varian yang akan dibeli adalah generasi keempat dengan radar pasif PESA ataukah generasi 4,5 dengan AISA radar yang sudah di-upgrade, bos. Kemudian tak main-main disebutkan juga bahwa akuisisi J10 ini pun disebut sebagai program top down. Artinya keputusan datang dari level pimpinan politik seperti Kemenhan tanpa banyak melibatkan calon pengguna langsung yaitu TNI Angkatan Udara. Sehingga kurang mempertimbangkan secara matang aspek-aspek penting seperti misalnya operasional, kesiapan pilot, logistik, dan kompatibilitas sistem, kemudian sumber daya manusia, industri pertahanan nasional, sampai geopolitik dan kebijakan luar negeri. Bapak Alman pun menilai pemerintah Indonesia terlalu naif terhadap Tiongkok, bos, dengan menekan joint statement pada November 2024 yang menjeratkan adanya wilayah maritim tumpang tindih. Padahal sebelumnya Indonesia tidak pernah mengakui klaim Nine Dash Line China. Dan kini dikhawatirkan Indonesia akan mengulang kesalahan Filipina yang awalnya dekat dengan China tapi kemudian menghadapi tekanan di Laut Cina Selatan. Kemudian juga perencanaan pertahanan Indonesia sejak 2020 berubah-ubah dengan cepat, bos. Sering direvisi dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah. Dan pembelian J-10B ini pun disebut muncul setelah program jet tempur Rafale dan F-15IX terhambat oleh pemotongan anggaran dan tekanan dari Amerika. Nah, lanjut. Kemudian untuk alih teknologinya pun sangat minim nih, artinya kecil sekali. Karena J-10B yang dibeli ini diduga bekas pakai dan inferior dibandingkan varian J-10C. Mesin J-10B sendiri menggunakan AL31FN, bos. Dan katanya ini berbeda dengan mesin Sukhoi Su-2730 kita yaitu AL31F. Sehingga suku cadangnya tidak kompatibel dan biaya pemeliharaan akan tinggi. Selain itu dikhawatirkan biaya pemeliharaan atau sustainment J-10B jauh lebih tinggi dibandingkan Su-2730. Bahkan diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah per 2000 jam terbang. Cukup ngeri-ngeri sedap. Dan semua ini beliau sebutkan menunjukkan lemahnya perencanaan jangka panjang terkait logistik dan anggaran. Nah, ini analisis menurut pakar pertahanan kita, bos. Dan jika memang ini benar seperti ini, maka ya jelas kesimpulannya adalah bahwa pengadaan jet tempur J-10B merupakan hasil keputusan politik yang tergesa-gesa, bos. Jadi nggak berbasis pada kebutuhan operasional, kemudian juga beresiko tinggi secara teknis, logistik, dan geopolitik, serta tidak memberi manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.